Siti. Assalamualaikum Siti. Film horor Munkar. Beberapa bulan lalu Mamang sempat upload cerita garis besar dari film Munkar ini. Dan pada kesempatan kali ini Mamang akan bahas alur cerita secara lengkapnya. Hayu, meluncur. Film Munkar bercerita tentang kehidupan santriwati di pesantren Ar-Rahimu yang terletak di Lamongan, Jawa Timur. Di sana ada santriwati baru yang bernama Herlina. Dia baru masuk pondok sekitar 1 bulan. Sehingga Lur, dia masih beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan di pondok itu. Yang paling sulit itu adalah sholat subuh. Karena dilafazkan dalam azan, as-sholatu khairum minan naum. Pemilik pesantren yaitu Kiai Darus berceramah di depan mimbar. Ia berkata bahwa sholat subuh itu sangat tinggi pahalanya. Ingat ya, as-sholatu khairum minan naum. Karena dilafazkan dalam azan, as-sholatu khairum minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat subuh, guru mereka yang bernama Umi Yayu mengumumkan akan ada agenda tadarus bersama di masjid. 10 menit lagi untuk kelas 2A, tadarus subuh dimulai, ya? Ketika itu Herlina pergi dan berkata kepada teman sekamarnya yang bernama Ranum jika ia ingin mengambil Al-Quran dulu di dalam kamar karena lupa membawanya. Mau kemana, Her? Mau ngambil Al-Quran. Jangan lama-lama. Sesampainya di kamar, Herlina yang masih mengantuk tidak sengaja ketiduran. Sampai ia tidak ikut tadarus bersama santriwati lainnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Pagi harinya, Herlina yang baru bangun bergegas meminta maaf kepada Umi. Ia berkata jujur apabila dia ketiduran. Sekarang semuanya bersihkan halaman. Semestinya harus saling ingat mengingatkan. Umi, Apa? Mau alasan apa lagi kamu? maaf Umi. Tadi Herlina ketiduran Umi waktu Herlina ngambil Al-Quran. Maaf ya Umi. Terus Herlina nggak dihukum, Umi? Kan dia yang salah, bukan kita. Semuanya. Umi marah karena santriwati lain tidak ada yang mengingatkannya. Maka dari itu, semua santriwati pun mendapatkan hukuman, termasuk Herlina. Semuanya dihukum termasuk kamu. Ayo, Tiawes. Sekarang bubar, kerja. Ayo. Mereka pun disuruh untuk kerja bakti hari ini membersihkan pondok pesantren. Ayo bangun kerja-kerja. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Masa? Capek aku. Yang benar kerjanya. Ayo semangat, semangat, semangat. Jangan malas. Hal itu pun membuat semua santri tidak senang kepada Herlina, terutama salah satu santriwati yang bernama Robiatul atau kerap disapa sebagai Obi. Herlina pun kerap dianggap sebagai beban karena selalu menyusahkan mereka. Herlina yang salah, tetapi mereka mendapatkan hukuman juga. Dan ini pun bukan pertama kali yang terjadi. Kamu ketawa-tawa. Dia nggak tadarus, kita yang kena. Dia telat subuh, kita juga yang kena. Dia yang bikin masalah terus. Ketika semua santriwati membenci Herlina,
Tetapi ada satu orang yang selalu baik kepadanya, yaitu Ranu. Ranu mengerti Herlina masih beradaptasi dan memaklumi semua kesalahannya. Bubar. Pendek dewan sing dihukum. Obi apa sih? Ayo, Num. Jangan gitu dong. Dia kan masih adaptasi. Baru juga sebulan. Udah 1 bulan, Num. Aku tahu. Tapi Kamu enak, Num. Hafizah. Santri kesayangan. Beasiswa. Lah aku. Dila, Siti, Aminah, Wati, yang lain. Ya wis lah. Ternyata Herlina ini saat dulunya anak manja. Dia tipe anak yang segalanya disiapkan oleh bapak dan ibunya. Jadi Herlina sedikit terkejut dengan kehidupan mandiri di pondok pesantren. Pada saat kerja bakti, Obi pun melihat Herlina masih bisa bercanda gurau, bahkan tertawa-tawa. Obi mempengaruhi semua santriwati untuk berhenti bekerja, lalu menyerahkan semua pekerjaan itu biarkan Herlina mengerjakannya. Iseng deh kamu. Lagi dihukum begini bisa-bisanya kamu ketawa-tawa. Semua orang pun pergi kecuali Ranu. Gak apa-apa, kamu pergi aja. gak apa-apa. Ini salah aku. Di rumah, apapun disiapin sama mama papa. Aku tuh soalnya gak biasa kayak gini, Nom. Kita lanjutin aja yuk. Biar cepet selesai. Makasih ya. Suatu hari, semua orang tua santriwati datang ke pondok untuk menjenguk anak mereka. Saat itu Herlina dijenguk oleh ibunya. Ma, aku tuh gak betah di sini. Gak ada yang suka sama aku. Cuma satu orang yang suka sama aku. Cuma satu yang baik. Namanya Ranum. Herlina mengadu jika ia tidak betah ada di sini. Semua orang tidak suka kepadanya, kecuali satu orang, yaitu Ranum. Selain itu, spray di kamarnya pun bau. Ibu berusaha meyakinkan Herlina apabila ia bisa tinggal di sini lebih lama, supaya Herlina bisa lebih baik dan juga mandiri. Dan nanti malam, ibu akan bawakan spray yang baru. Mama ganti spraynya, Mama anterin yang baru. Bukan itu solusinya. Gini deh, kamu coba dulu 1 cawuk. Kalau kamu masih nggak betah juga, Mama akan ngomong sama Papa. Mana senyumnya anak mama? Oh gitu Sementara itu, Obi dimarahi oleh orang tuanya karena ia mendapatkan laporan dari Umi Ayu jika Obi berperilaku buruk di pondok ini, terutama kepada santriwati yang bernama Herlina. Kowe pikir bapak gelem ngopeni awakmu? Hah? Malam harinya, bapak Herlina yaitu Pak Sabto sedang minum es teh manis hangat. Lalu ibu pun menghampirinya. Ketika itu, ibu meminta izin untuk pergi keluar rumah, mengantarkan spray yang baru untuk Herlina di pesantren. Alhamdi. Bagus, Her. Ada kemajuan gak, Ma? Di sisi lain, di dalam kamar, Herlina berusaha keras belajar mengaji Iqra. Ranum pun melihat Herlina banyak perkembangan karena dia mulai hafal banyak huruf hijaiyah. Kemudian Ranum mengajak Herlina pergi ke masjid karena saat itu Ranum ingin mengaji, mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ranum pergi duluan sementara Herlina akan menyusul karena ia ingin menyetrika kerudungnya dulu yang terlihat kusut. Saat Herlina sendirian di kamar, ia pun didatangi oleh Obi beserta gengnya. Obi sangat marah ketika itu karena ia pikir Herlina yang telah melaporkannya kepada Umi Ayu. Hingga akhirnya ia dimarahi habis-habisan oleh bapaknya. Ketika itu Herlina pun dibulbul secara fisik.
yang mana dia dipukul, ditampar, dan juga dijambak. Apa kon ngadu nang Umi Ayu, Cok? Aku nggak ada ngadu ke Umi Ayu. Aduh, aku ada salah apa sama kalian? Aku salah apa sama kalian? Selain itu, Opi memakan masakan Ibu Herlina. Lalu makanan itu langsung disemburkan ke wajahnya Herlina. Kemudian Herlina didorong sampai menabrak meja setrika. Tanpa sengaja tangan Herlina terkena setrika yang sangat panas, sampai-sampai kulitnya melepuh. Lalu Obi pun mendekat. Ia mengancam akan menempelkan setrika panas itu ke wajahnya Herlina. Herlina kemudian dapat melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin menjauhi Obi and the gang. Kemudian Herlina berusaha berteriak memanggil nama Ranum yang sedang ada di depan masjid. Namun sayang ia malah tertangkap. Setelah itu Herlina dibawa ke dalam gudang. Obi pun menyuruh Dila untuk membawakan ember pelantai. Kemudian tangan Herlina yang mengalami luka bakar langsung dicelupkan ke dalam air ember itu yang membuat Herlina menjerit kesakitan. Aku ngomong baik-baik loh sama kamu. Kamu malah ngadu ke Umi Ayu. Jangan! Diam! Diam! Tetapi kemudian Herlina bisa melawan, hingga akhirnya ia kabur lagi. Herlina terus dikejar oleh Obi beserta gengnya Slur. Herlina sudah sangat ketakutan. Tidak ada pilihan lain, Herlina pun memutuskan untuk kabur keluar dari pesantren itu. Herlina berlari lalu jatuh ke jalanan yang besar. Tanpa disangka ada mobil melintas di hadapannya. Hingga akhirnya dia pun tertabrak Slur. Obi beserta Dila melihat Herlina sudah tergeletak berlumuran darah. Mereka pun kabur karena tidak mau jadi tersangka. Keesokan harinya, Herlina dibawa oleh pihak pesantren ke rumah sakit terdekat. Lalu datang ibu dan bapak Herlina dengan raut wajah yang panik. Mereka pun melihat Herlina tengah kritis. Bapaknya yaitu Pak Sabto melihat luka bakar di tangan Herlina. Dia seketika tahu anaknya celaka, pasti menjadi korban perundungan di dalam pesantren. Ini bukan luka kecelakaan, Del. Bapak sempat marah-marah kepada pihak pesantren, yaitu Ustadz Gani dan juga Ustadz Jafar. Pak Sabto marah-marah di keramaian rumah sakit Slur. Ia marah karena mereka tidak bisa mengawasi anaknya. Tujuan ia memasukkan Herlina ke pesantren agar dia belajar jadi lebih baik, bukan malah dibully seperti ini. Saya tahu nih, kalian datang ke sini mau cuci tangan kan? Supaya saya tidak menuntut atas kejadian ini. Kami mohon maaf karena kelalaian kami mengawasi Herlina. Dan bagaimana bisa? Anak saya sendirian berada di luar pesantren selarut itu. Saya menitipkan anak saya di pesantren kalian. Itu dengan niat baik, bukan untuk dicelakai atau disakiti. Paham? Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, semua santriwati selalu mendoakan untuk kesembuhan Herlina. Juga kirim doa untuk kesembuhan Herlina teman kita. Jangan lupa PR kalian untuk melanjutkan tafsir surat Al-Isra ayat 37. Sementara itu, para guru mulai mengalami perdebatan. Ustadz Gani dan Jafar merasa curiga jika Herlina memang benar mendapatkan perundungan di pesantren ini. Saya curiga Herlina digangguin sama teman-temannya. Tetapi itu ditentang oleh atasan mereka, yaitu Umi Yayu. Umi melarang Ustadz suuzon kepada para santriwati lain. Umi malah menyalahkan Herlina karena ia menganggap Herlina akan kabur dari pondok ini, lalu di tengah jalan mengalami kecelakaan. Pokoknya Umi tidak mau mengakui adanya pembulian karena takut nama baik pesantren ini menjadi tercoreng. Umi pun memberikan solusi. Saat ini
Atasan mereka semua, yaitu Kiai Darus, sedang mengajar di pesantren yang lain. Selama menunggu beliau pulang, mereka harus melakukan penjagaan yang ketat, supaya tidak ada lagi Herlina-Herlina yang lain yang mencoba untuk kabur dari pondok ini. 1 minggu kemudian, Herlina ternyata sudah pulih. Ia pun datang kembali ke lingkungan pesantren. Assalamualaikum, Anum. Waalaikumsalam. Kangen banget sama kamu. Tentunya Opi dan teman-temannya yang melakukan perundungan kepada Herlina tempo hari merasa ketakutan karena khawatir Herlina akan mengadu kepada para pengajar. Setelah pada maghrib, semua santri berkumpul di masjid untuk mendengar ceramah Ustadz Gani. Saat itu, Umi Yayu selalu memperhatikan Herlina dari kejauhan. Dan begitu pula dengan Herlina yang balik menatapnya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Assalamualaikum, Umi. Ia pun dikejutkan dengan Umi Indri yang ada di belakangnya. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Umi Indri. Ustadz Gani menyampaikan sebuah kutipan Quran Surat Asy-Syura ayat 40 yang memiliki arti, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sayyi'atu misluha faman afa wa aslaha. Dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Fa'ajruhu innahu la yuhibbul zalimin. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Herlina sepertinya salah paham dengan arti surat tersebut. Ia pikir kejahatan haruslah dibalas dengan kejahatan yang serupa. Padahal surat Asy-Syura ayat 40 menganjurkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan pahala yang besar. Setelah ceramah selesai, para santriwati lanjut belajar agama. Ranum duduk di samping Herlina. Ranum bertanya, kenapa Herlina tidak mau bercerita tentang kejadian di malam itu. Siapa orang yang telah membuatnya kecelakaan? Herlina pun menjawab, tidak perlu diceritakan, karena semua itu ada balasannya. Kamu gak mau cerita soal kejadian malam itu? Gak usah kamu pikirin, Ranum. Semua ada balasannya. Malam semakin larut. Sesuai perkataan Umi Yayu, saat ini pondok pesantren harus diperketat keamanannya. Maka santriwati mulai mengatur jadwal untuk piket pos ronda. Hari itu Opi dan Siti yang bertugas. Dengan bermodalkan senter sebagai alat penerangan, mereka mulai berkeliling pesantren. Mereka akan berpencar supaya cepat selesai. Opi akan mengecek toilet, sementara Siti akan mengecek gudang. Satu persatu pintu WC dibuka. Siapa tahu ada santriwati yang bersembunyi dan akan hendak kabur. Astagfirullahaladzim. Lalu Opi mendengar suara Siti. Saat dihampiri, Siti pun bertingkah laku aneh. Lalu ia masuk ke dalam gudang. Ti. Assalamualaikum, Opi. Ternyata Siti sudah kerasukan.
Wajahnya pun berubah menjadi menyeramkan. Obi segera berlari ke rumah para guru. Ia memanggil Umi Ayu, namun tak kunjung ada jawaban. Lalu Obi berlari ke rumah Ustadz Gani. Seketika lampu mulai berkedip. Tiba-tiba, Siti sudah ada di belakangnya. Obi pun melihat wajah Siti berubah menjadi wajah Herlina. Dengan kuat, Siti mencekik leher Obi hingga Obi tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Ustadz Gani keluar rumah. Ia terkejut melihat Siti kerasukan. Terjadi perduelan ketika itu antara Ustadz Gani dengan setan yang terkutuk. Ustadz Gani meminta Umi Indri untuk mengambilkan segelas air. Ayat-ayat Quran pun dibacakan. Jawab, siapa kamu? Lam lana jahannam minka wa mimman tabi'aka. Kemudian wajah Siti disembur oleh air doa itu. Alhamdulillah, Siti dapat sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Obi menjadi ketakutan, terutama kepada Herlina. Bahkan tak jarang, Obi menjadi sering halusinasi. Dia melihat Siti berubah menjadi Herlina. Assalamualaikum, Obi. Umi, usir Umi. Itu bukan Siti, itu Herlina. Itu semua teman-teman kamu. Ranum, Siti, Dila, Istighfarna. Tapi sejak dia balik ke sini, Perilaku Herlina pun berubah. Dia menjadi lebih ramah tersenyum dan lebih disiplin mengikuti rangkaian kegiatan di pesantren tersebut. Kamu lagi ngapain? Harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain berdiri di situ ngeliatin aku? Tapi sejak dia balik ke sini, dia jadi aneh loh. Jadi pinter ngaji, rajin, murah senyum. Kan nggak ngerasa aneh apa no? Assalamualaikum, Siti. Assalamualaikum, Rano. Waalaikumsalam. Bahkan Herlina jadi pandai membaca Al-Quran, yang padahal sebelumnya ia masih belajar membaca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni. Qala fa'innaka minal munzarin. Itani law zainanna lahum. Ranum, Kejanggalan demi kejanggalan pun semakin menjadi-jadi, sampai akhirnya satu persatu orang yang melakukan perundungan kepada Herlina mendapatkan balasan yang mengerikan. Suatu hari, Obi piket pos ronda bersama dengan Ranum. Lalu Obi teringat belum melaksanakan sholat Isya Zuhur. Obi meminta Ranum menunggunya sholat di depan masjid. Saat sedang menunggu, Ranum melihat Herlina berjalan di lapangan.
Ranum kemudian bergegas menghampirinya. Di sisi lain, ketika tengah sholat, terjadi kejadian mengerikan kepada Obi. Ketika terbangun dari sujudnya, dia terkejut bukan main karena tiba-tiba arah kiblatnya menjadi terbalik. Beberapa kali Obi membenarkan posisinya, namun setiap kali dia bangun dari sujud selalu mengalami salah kiblat. Akhirnya dia diserang oleh hantu Herlina dengan wujud menyeramkan. Ranum tak kunjung menemukan Herlina di lapangan, lalu ia pun kembali ke masjid. Di sana Ranum melihat Obi tengah bersujud ke arah belakang kiblat. Saat didorong, tubuh Obi langsung tergeletak karena ternyata ia pun telah meninggal dunia selur dalam keadaan wajah yang mengerikan. Karena kematian Obi yang tidak wajar, banyak santriwati memutuskan untuk pulang. Tetapi ada beberapa santriwati juga yang masih bertahan di pesantren itu. Salah satunya adalah Ranum, karena ia tidak punya orang tua yang menjadi tempat pulang. Melihat wajah Ranum bersedih, Herlina pun datang lalu memeluknya. Kematian Obi membuat Dila marah kepada Ranum. Jika Ranum tidak meninggalkan Obi di malam itu, mungkin Obi masih hidup. Saiki kondisinya iki. Kenapa kamu ninggalin Obi? Kenapa? Kamu pikir aku nggak nyesel? Aku yang terakhir ngeliat Obi hidup dan aku yang pertama ngeliat Obi meninggal. Iya, Dil. Aku yang salah. Seumur hidup, Dil. Gak akan pernah aku bisa lupain kejadian itu. Mereka pun ditengahi oleh Siti. Siti tidak mau kehilangan sahabat untuk kedua kalinya. Maka dari itu, mereka pun harus saling menjaga satu sama lain. Pada malam harinya, mereka bertiga pun tidur di kamar yang sama. Ranum terbangun, lalu melihat sekelibat bayangan. Saat Ranum membuka matanya, tiba-tiba ia sudah pindah kamar bersama dengan Herlina. Ranum kemudian melihat Herlina keluar dari kamar. Kemudian ia menguntitnya. Di sisi lain, Siti dan Dila mulai sadar Ranum tidak ada di kasurnya. Mereka bergegas mencari keberadaan Ranum. Supaya cepat ketemu, mereka memutuskan untuk berpencar. Dila mencari Ranum di area toilet. Dila sempat melihat sosok Herlina. Assalamualaikum, Dila.
tapi ternyata itu adalah Ranum. Sementara itu, Siti masih mencari Ranum. Tiba-tiba obor seketika mati. Di tengah gelapnya malam, ia melihat sosok Herlina. Assalamualaikum, Siti. Assalamualaikum, Siti. Siti berlari hingga menuju masjid. Di sana ia melihat banyak santriwati tengah sholat berjamaah. Namun anehnya, mereka sholat dengan sangat cepat. Tiba-tiba, semua orang menoleh ke arahnya. Tak lama, ia pun dihampiri oleh Ranum. Di sisi lain, Dila menuju rumah para guru, berniat meminta bantuan Ustadz Gani. Pintu tak kunjung dibuka karena ternyata Ustadz tengah tertidur. Ustadz, saya mau minta tolong. Ustadz. Seketika Ustadz menghilang. Lampu kemudian berkedip, lalu pintu terkunci dan tak bisa dibuka lagi. Ranum dan Siti menyusul Dila ke rumah Ustadz Gani. Mereka melihat rumahnya sangat gelap selur. Lalu terlihat Dila ditarik oleh sosok Herlina. Tak berselang lama terdengar suara jeritan Dila dengan sangat keras. Jeritan itu sampai membangunkan Umi Yayu dan juga Umi Indri. Lalu terlihat pula ada keramaian di sekitar masjid. Ternyata Dila tengah bersujud ke arah belakang kiblat. Ketika Umi menyentuh tubuhnya, seketika Dila tergeletak dan ia pun meninggal dunia persis seperti Opi dengan wajah yang mengerikan. Ranum segera melapor kepada Ustadz Gani bahwa ia merasa curiga apabila Herlina adalah penyebab dari semua ini. Semua santriwati pun dipanggil. Mereka dikumpulkan di dalam masjid karena saat ini suasana pesantren sedang tidak aman. Mereka semua lalu tidur secara menjajar seperti ikan pindang. Sementara itu, Ustadz Gani segera menelepon orang tua Herlina untuk memberitahukan jika Herlina membuat masalah di pondok pesantren. Ketika semua santriwati tengah tertidur, Siti pun terbangun lalu ia meminta Ranum menemaninya ke WC untuk buang air kecil. Aku tunggu sini. Iya. Saat sedang menunggu, Ranum melihat Siti keluar dari WC lalu pergi begitu saja. Ranum segera mengikutinya hingga ke belakang halaman pondok. Ternyata yang Ranum ikuti adalah sosok Herlina yang menyerupai Siti. Ini sangat menegangkan. Siti terjatuh karena kakinya ditarik. Tidak lama beruntung para ustadz datang menyelamatkan mereka. Ustadz Gani segera menghadapi sosok Herlina. Ia membaca ayat suci Al-Quran, mengeluarkan jin yang ada di tubuh Herlina. Namun ternyata jin itu sangatlah kuat dan mampu melawan balik. Mayat tabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fasya'i wal munkar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Min ilmihi illa bima syaa
Tidak lama, Bapak dan Ibu Herlina datang. Ibu segera menghampiri Herlina dengan perasaan penuh rindu. Pada adegan ini terungkaplah, ternyata sebenarnya Herlina sudah meninggal. Bapak Herlina, yaitu Sabto, sengaja tidak memberitahukan sang istri bahwa anak mereka meninggal dunia dan meminta pihak rumah sakit untuk merahasiakannya. Karena istrinya pasti terpuruk dengan keadaan ini. Sabto berkata kepada istrinya jika Herlina sudah balik lagi ke pondok pesantren. Pak Sabto pun mengetahui sebuah fakta, jika istrinya jugalah yang telah menabrak Herlina pada malam itu. Jika kalian jeli, di awal film Ibu Herlina berniat akan membawakan spray yang baru kan Slur? Karena Herlina mengeluh spray di pondok bau. Nah, ketika itu Ibu Herlina tidak fokus melihat jalanan karena spray di jok belakang terjatuh dan dia tanpa sengaja menabrak Herlina yang terjatuh di tengah jalan. Pak Sabto mengetahui hal itu karena dia menemukan bercak darah di depan mobil. Sementara istrinya mengetahui jika ia hanyalah menabrak tumpukan kayu. Kemudian, Pak Sabto yang tidak terima akhirnya membawa mayat Herlina kepada seekor dukun. Lalu dia meminta agar Herlina dihidupkan kembali. Akhirnya dukun memberikan sebuah paku, yang mana jika paku ini ditancapkan ke kepala Herlina, maka dia pun akan hidup lagi. Tetapi yang ada di tubuh Herlina bukanlah jiwanya, melainkan sosok jin Islam yang akan membalaskan dendam Herlina kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Jin di tubuh Herlina merasa marah kepada si ibu Slur, kemudian langsung menariknya. Ibu pun dibunuh dengan sangat tragis. Kiai Darus yang sudah lama pergi dari pesantren akhirnya datang lagi dan melihat keadaan pesantren sudah sangat mengkhawatirkan. Saat itu, hantu Herlina akan menyerang Ranum dan juga Siti. Beruntungnya itu dapat ditahan oleh Kiai. Kiai akan berusaha mengeluarkan jin dari dalam jasad Herlina. Di saat itu pula, ayah Herlina mencabut paku keramat itu yang menyebabkan jin Islam di dalam tubuh Herlina seketika menghilang. Setelah semua kejadian itu, para santriwati kembali lagi ke pondok pesantren. Sementara jasad Herlina sudah dimakamkan dengan layak Slur. Kini Pak Sabto hidup sendirian. Saat tengah minum secangkir es teh manis hangat, Sabto mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah dukun. Sabto dimarahi karena telah melanggar janji, yaitu melepas paku di kepala Herlina sebelum waktunya. Ternyata itu bukanlah dukun, melainkan sosok jin yang menyerupai Herlina. Lalu seketika menyerangnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Berarti dapat disimpulkan,
Arti munkar pada judul film ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan buruk yang menyalahi syariat Islam. Contohnya seperti Pak Sabto atau bapaknya Herlina. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari sifat munkar ya seluruh. Film ini pun memberikan pesan moral agar kita berhenti melakukan perundungan. Karena ternyata di tempat suci seperti pondok pesantren pun perundungan masih tetap ada dan bahkan memakan korban jiwa. Jadi katakan tidak pada perundungan. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.